Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat. Hari ini kita mulai pada pertemuan pertama kita untuk materi di semester 1 ini. Materinya yaitu tentang persamaan trigonometri. Baiklah, sama-sama kita saksikan video pembelajarannya. Disimak ya. Yang menjadi kompetensi dasar untuk pembelajaran pada hari ini untuk pengetahuannya yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, dan untuk keterampilannya memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Sebelum kita memulai ke pokok pembahasan utamanya yaitu persamaan trigonometri, silahkan kalian simak ilustrasi berikut ini, yaitu dalam sebuah mesin kapal pesiar, hubungan antara komponen mesin dalam menjalankan fungsinya masing-masing merupakan aplikasi dari identitas trigonometri, inverfungsi trigonometri, dan persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri merupakan pengembangan dari fungsi trigonometri, yaitu pembuat nol fungsi tersebut. Semua aturan penentuan nilai X atau domain fungsi pada fungsi aljabar diterapkan kembali dalam penyelesaian persamaan trigonometri dengan akar-akar persamaan trigonometri dalam domain. Sebelum kita membahas tentang persamaan trigonometri, ada baiknya kalian mengetahui dulu materi pendukung dari persamaan trigonometri. Salah satu yang akan kita pelajari yaitu tentang identitas trigonometri dasar. Pada identitas trigonometri dasar, kita akan mengingat kembali perbandingan-perbandingan trigonometri. Di antaranya yang akan kita pelajari adalah perbandingan sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Apa itu perbandingan-perbandingan tersebut? Untuk mengingatnya, kalian telah mempelajari pada kelas sebelumnya, yaitu saat kalian masih duduk di bangku SMP. Apa saja itu perbandingan-perbandingannya? Ada sinus, yaitu perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Untuk kosinus, perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Sementara untuk tangen merupakan perbandingan depan dan samping. Dan untuk kosekan merupakan kebalikan dari sinus, yaitu perbandingan sisi miring dengan sisi depan, dan sekan kebalikan dari kosinus, yaitu perbandingan dari sisi miring dengan sisi samping, dan kotangen merupakan kebalikan dari tangen, yaitu perbandingan dari tangen dengan depannya. Rumus-rumus identitas trigonometri dasar ini harus kalian ingat dan kalian biasakan untuk melatih soal-soal agar mempermudah kalian dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Kalian juga harus mengingat identitas trigonometri dasar yang merupakan hubungan kebalikan. Sinus yang merupakan kebalikan dari kosekan atau sebaliknya. Kosinus merupakan kebalikan dari sekan atau sekan sama dengan 1 per kosinus. Tangen juga merupakan kebalikan dari kotangen atau kotangen sama dengan 1 per tan alfa. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku di mana sisi depan sudut kita beri nama sisi Y, sisi samping sudut adalah sisi X, sementara untuk sisi miring adalah R. Untuk kita mencari perbandingan sinus yaitu Y per R. Dan untuk mencari perbandingan kosinus yaitu X per R. Sementara untuk mencari perbandingan tangen yaitu Y per X. Kemudian sekan merupakan kebalikan dari kosinus yaitu menjadi R per X. Dan kosekan merupakan kebalikan dari sinus sehingga menjadi R per Y. Dan kotangen merupakan kebalikan dari tangen yaitu X per Y. Sementara kita juga dapat melihat perbandingannya untuk mencari sisi Y, yaitu sama juga dengan R dikali sin theta. Sementara untuk mencari X itu artinya sama juga dengan R dikali cos theta. Sementara tan theta itu sama juga dengan perbandingan sin theta per cos theta. Dan untuk perbandingan sekan theta itu merupakan kebalikan dari kosinus theta atau dapat dituliskan 1 per cos theta. Dan kosekan theta itu merupakan kebalikan dari sinus atau dapat dituliskan 1 per sin theta. Dan kotangen theta itu merupakan juga kebalikan dari tangen atau kita dapat tuliskan 1 per tan theta atau juga kosinus theta
per sin theta. Rumus-rumus perbandingan trigonometri ini dapat kita gunakan untuk membuktikan identitas trigonometri, yang mana ini akan mempermudah kita dalam membuktikan identitasnya. Selain mengetahui rumus identitas trigonometri dengan kebalikan dari perbandingan rumus-rumus trigonometri, kalian juga harus mengingat rumus trigonometri dasar lainnya, yaitu diantaranya adalah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1, 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekant kuadrat theta, dan 1 ditambah kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Atau jika kita ingin mencari cos kuadrat theta sama juga dengan 1 dikurang sin kuadrat theta, atau ingin mencari sin kuadrat theta sama juga dengan 1 dikurang cos kuadrat theta. Dan jika kita ingin mencari tan kuadrat theta sama juga dengan sekant kuadrat theta dikurang 1, atau sekant kuadrat theta dikurang tan kuadrat theta sama dengan 1. Sementara jika kita ingin mencari kotangen kuadrat theta sama juga dengan kosekan kuadrat theta dikurang 1, atau kosekan kuadrat theta dikurang kotangen kuadrat theta sama dengan 1. Dari rumus ini, kalian juga bisa mengembangkannya menjadi bentuk-bentuk lain, sehingga akan mempermudah kalian dalam menyelesaikan atau membuktikan identitas trigonometri. Hal-hal yang harus kalian ingat dalam membuktikan identitas trigonometri diantaranya, dalam membuktikan identitas trigonometri tidak diperkenankan mensubstitusikan suatu sudut ke dalam bentuk persamaan. Kemudian, dalam membuktikan identitas trigonometri, diharuskan membuktikan bentuk ruas kiri menjadi ruas kanan atau sebaliknya. Dan dalam mengubah suatu ekspresi trigonometri dapat menggunakan identitas trigonometri dasar maupun identitas berdasarkan manipulasi aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya dari uraian yang telah diberikan tadi, kalian dapat membuktikan dari identitas trigonometri ini. Kalian harus mengingat hal-hal yang harus kalian lakukan dalam membuktikan identitas trigonometri. Boleh membuktikan dari ruas kiri yang kita akan otak-atik sehingga menjadi ruas kanan, atau ruas kanan yang akan kita otak-atik sehingga menjadi ruas kiri. Apakah benar dari pernyataan ini terbukti atau tidak? Kalian dapat menggunakan rumus-rumus trigonometri yang telah diberikan pada sebelumnya. Ibu akan membimbing kalian dalam menyelesaikan pembuktian identitas dari trigonometri ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini, sehingga kalian bisa membuktikan identitas trigonometri ini apakah benar pernyataannya sesuai dengan apa yang disampaikan. Kita juga dapat saling berdiskusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan berikut ini. Pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang belum dipahami atau yang kurang dimengerti, boleh kita langsung diskusi di kolom Google Classroom-nya. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.